Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau sembah Allah kita yang ajaib, yang mulia. Haleluya Yesus. Yes.
Tuhan, urapi setiap pribadi kami ya Bapa. Saat ini, pagi hari ini Tuhan, kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ingin memuliakan nama-Mu ya Yesusku. Tuhan, Kau sendiri yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Agar kami semua boleh diberkati, agar kami semua boleh diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati kami yang boleh melayani Tuhan pagi hari ini, dan juga Engkau berkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pagi hari ini ya Bapa. Kami mau satukan hati kami untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Coba saudara berikan senyum ke kanan dan ke kiri. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan kita Raja segala raja. Haleluya, amin. Dia tak pernah tergoyahkan, Dia tak pernah terkalahkan. Dia selalu hidup dan berkuasa untuk saudara. Amin. Bila ada topan keras melanda hidup saya dan saudara, ingat kita mau hitung berkat Tuhan satu persatu. Yang menyatakan yang kita pernah ditolong oleh Tuhan, katakan yes. Yang pernah ditolong oleh Tuhan, katakan yes. Haleluya. Kita mau bergoyang untuk Tuhan Yesus. Gerakan kakimu, gerakan tanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau hitung berkat Tuhan karena kita kagum oleh kasih-Nya yang begitu besar. Bila putus asa yang lebih
Tuhan begitu besar, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kami buka doa kesaksian bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilakan. Mungkin yang kemarin ada yang baru lulus, baru menjadi sarjana, monggo. Kita akan tunggu dengan satu pujian. Suka-sukamu Tuhan, tapi kita boleh nyanyikan dalam versi Batak. Haleluya. Yang asli Batak boleh ya? Puji Tuhan. Baru kemarin saya lulus. Semua berkat Bapak Ibu Saudara yang sudah bantu doakan mungkin. Dan yang kuliah termasuk orang tua saya, ibu. Mau bilang apa lagi ya? Puji syukur kemarin lulus semua mahasiswa
Fakultas Fisik. Puji Tuhan. Dan sebelumnya pas waktu kuliah itu saya sempat bingung dengan masalah-masalah yang sulit untuk melaksanakan pembelajaran ini. Kadang ada yang belum paham juga, tapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan lancar karena Tuhan beserta ada. Sudah saya memberikan. Haleluya, puji Tuhan. Pastinya Bapak Ibu Gembala seluruh sidang jemaat mendoakan semua anak-anak kamu remaja di tempat ini, dan Tuhan Yesus boleh tolong sampai selesai, dan biarlah jadi berkat dimanapun nanti mau bekerja, mau merintis apapun, Tuhan selalu sertai ya Mas. Haleluya, puji Tuhan. Mari tidak ada yang bersaksi kembali. Kalau tidak ada yang mau bersaksi kembali, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu mengerti setiap hati anak-anaknya. Dan kita rindu Tuhan, supaya Tuhan selalu pimpin setiap langkah saya dan saudara. Dia mengerti setiap harap kita. Dia mengerti setiap mimpi saya dan saudara. Amin Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sekali lagi kita mau katakan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rindu kami Yesus, rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau yang terindah, terindah dalam hidupku. Kau berarti di setiap jalanku.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah di hari Minggu. Berarti ini minggu yang ketiga ya. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah di pertengahan bulan September dan sebentar lagi bulan 9 selesai, masuk bulan 10. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita boleh hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu biarlah hati kita anak-anak Tuhan, kita terus dan selalu bersyukur sama Tuhan. Selamat untuk Mas Daniel Supriyati SAP. Ayah, puji Tuhan. Wisudanya kapan? 4 Oktober. Tuhan memberkati. Ya, semua karena doa orang tua, Bapak Ibu Gembala dan keluarga Makedonia semua. Puji Tuhan kalau anak-anak kita yang mau kuliah didorong untuk kuliah. Tapi kalau mereka memang tidak mau kuliah langsung kerja, juga kita apresiasi ya. Jadi tidak dipaksa teman-teman gitu ya. Dan pasti Tuhan buka jalan. Apa salahnya kalau orang tua masih mampu biayai sekolah terus ya. Haleluya. Dan yakin kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti sediakan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Yesaya pasalnya yang ke-53. Kitab Yesaya Perjanjian Lama. Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang ketiga. Kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Sebenarnya hari ini ada yang ulang tahun ya. Datang enggak Mas Bura? Yesaya 55 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. Kitab
Yesaya pasal 55 ayatnya yang ketiga. Hah? 55 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 55 ayat ketiga, sudah dapat? 2, 3. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sekali lagi. 2, 3. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Sampai situ saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Telinga yang peka untuk mendengar. Haleluya. Saya mau tanya, di sini kita ada yang nggak punya telinga? Bisa angkat tangan. Oh, semua punya, ya. Puji Tuhan. Telinga yang Tuhan beri dalam hidup manusia itu dipakai untuk mendengar. Dan telinga ini adalah salah satu bagian dari panca indera saya dan Bapak Ibu Saudara. Panca indera manusia yang Tuhan berikan dalam tubuh ini. Dan tentu kita sama ketahui fungsi daripada telinga, yaitu untuk mendengar. Puji Tuhan. Untuk menerima suara dari luar tubuh kita. Seperti tadi saat kita memuji Tuhan, kita dengar WL ngajak kita untuk berdiri, ngajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita lakukan. Betul? Haleluya. Dan inilah fungsi daripada telinga yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Ya. Ada satu pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan itu menciptakan sepasang telinga dan hanya satu mulut dalam tubuh kita? Kan semua dua ya, mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, ada hidung satu, mulut satu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tentu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan mau dalam kehidupan manusia, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita lebih banyak mendengar tetapi sedikit untuk berbicara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau mulut manusia itu dua, satu ngomong, satu lagi ngomong, ya, belum lagi yang diajak ngomong. Dan inilah yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, agar keseharian kita sebagai manusia, terlebih setiap anak-anak Tuhan, ya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam kitab Yesaya, di sini Yesaya kita tahu dia seorang nabi yang dipakai Tuhan saat itu, ya, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Makanya di sini dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, satu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa Tuhan lewat Nabi Yesaya menyuruh umat Tuhan saat itu, sendengkanlah, ya, berikanlah telingamu kepada suara Tuhan. Sendengkan telinga dan datang kepada Tuhan. Mungkin saat itu umat Tuhan, mereka mulai tidak lagi setia dan taat untuk datang kepada Tuhan. Sehingga ada firman Tuhan yang mengingatkan mereka
ayo kembali datang lagi sama Tuhan. Ya. Dan saat datang sama Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada umat Tuhan. Karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat saudara dan saya, tentu ada satu maksud yang indah, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, datang dan dengar maka kamu akan hidup. Tuhan di dalam berjanji kepada manusia itu, dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati janjinya. Apakah itu janji berkat? Apakah kutuk? Ya. Tetapi yang pasti, kalau kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, janji yang akan kita terima itu bukan janji kutuk, amin, tetapi janji berkat. Dan itu semua kita rindukan terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tak percaya pun kalau diperhadapkan kamu mau diberkati atau dikutuk, mereka maunya diberkati. Tidak ada manusia yang normal yang tidak mau hidupnya diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melihat di dalam ini kan Alkitab kita itu ada terjemahan-terjemahannya ya, ada banyak terjemahannya sampai pada terjemahan di dalam bahasa setiap suku yang ada di Indonesia pun sudah ada. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, Yesaya 55 ayat 3 ini di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan di sana, bukalah telingamu lebar-lebar, dengarkanlah baik-baik, maka jiwamu akan hidup. Kalau terjemahan lama dikatakan, berilah telinga dan marilah kepadaku, dengarlah, maka jiwamu itu juga akan hidup. Lebih kepada kehidupan manusia ini, berbicara di dalam kehidupan kita, jiwa adalah bagian dari manusia yang tidak berwujud. Jadi bagian dalam hidup kita ini, jiwa ini tidak berwujud. Tetapi di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan. Ada yang orang lain katakan nyawa manusia. Jadi tidak kelihatan kan? Tetapi ada di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan katakan, berilah telingamu, bukalah telingamu lebar-lebar. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Puji Tuhan kita diberikan telinga yang sehat. Ada yang kurang sehat telinganya? Kalau kurang sehat berobat, ya. Sekarang sudah banyak dokter spesialis untuk mengobati telinga-telinga kita kalau ada yang bermasalah. Berarti telinga yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, dan telinga kita ini telinga yang baik. Biarlah fungsikan itu dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Fungsi telinga untuk kita yaitu untuk kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Haleluya. Ya. Telinga punya peranan penting untuk hidup kita, anak-anak Tuhan. Untuk kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang imam di dalam terjemahan lama, kalau dia akan menjalani tugas, melakukan tugas sebagai seorang imam,
selain hidupnya disucikan, ditahirkan, ternyata di dalam Alkitab telinga calon imam itu juga harus ditahirkan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita melihat satu ayat di dalam Imamat pasalnya yang ke-8, ya. Imam Harun dan anak-anaknya. Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 22 mulai. Imamat pasal 8, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Imamat 8 ayat 22 mulai. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Sampai situ saja. Jadi jelas firman Tuhan di sini dikatakan Harun dan anak-anaknya yang saat itu ditugaskan Tuhan lewat Musa untuk menjadi imam. Kalau sekarang pendeta, gembala, ya. Untuk melakukan tugas keimaman itu mereka harus telinganya ditaruh darah, ya, disucikan, ditahirkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagian tubuh daripada Imam Harun dan anak-anaknya dicatat di dalam Alkitab kita, telinga. Dan kita, kalau kita renungkan, betapa berartinya telinga ini bagi manusia. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau telinga kita, sakit? Kita tidak bisa mendengar, ya, suara-suara dari luar. Dibengoi orang pun kita nggak bisa dengar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Harun dan anak-anaknya itu, mereka di telinga mereka itu ditahirkan, dikuduskan, dibersihkan, dimurnikan, ya, supaya memiliki kepekaan dalam hal mendengar suara Tuhan. Karena kalau waktu itu Bapak Ibu Saudara, Imam Harun, dia harus, dan anak-anaknya, mereka harus punya telinga yang peka dengan suara Tuhan. Bukan hanya Musa saja, ya. Sehingga mereka dapat memahami dan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana suara Tuhan bagi Harun dan anak-anak yang akan disampaikan kepada umat Tuhan, orang Israel saat itu, dan mana yang bukan dari Tuhan. Nah, kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca firman Tuhan di dalam Yesaya tadi, ya. Kalau waktu itu zaman Yesaya masih hidup, firman Tuhan ini diberikan untuk umat Tuhan zaman itu. Dan kalau pagi hari ini kita membacanya, itu juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Supaya kita memiliki telinga yang suka mendengar firman Tuhan, ya. Di dalam terjemahan Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Di situ ada satu judul perikop di Alkitab kita tentang penabur. Coba Bapak Ibu Saudara kita melihatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai 23.
perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu bisa baca ya. Di sini Bapak Ibu Saudara ada 4 kasus benih yang ditabur itu sama, dan orang yang menabur itu juga sama, satu orang. Benihnya sama, yang menabur sama, tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini yang membuat perbedaan bukan kepada si penabur, bukan karena benihnya, tetapi ada pada tanahnya. Ya, coba kita melihat. Dikatakan di situ ayat 19, 18 saya baca. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang berikutnya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Di sini ada 4 kasus yang dituliskan di dalam Alkitab yang menjadi perumpamaan kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Dalam hal kita mendengar firman, ya. Ada yang mereka mendengar firman dikatakan ya di pinggir jalan. Benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Kira-kira Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat yang mana ini dari keempatnya? Yang pertama, kedua, ketiga, apa yang terakhir? Ayo jawab sendiri ya. Jawab sama Tuhan. Tuhan, saya ada di tanah yang nomor 1. Wow. Saya Tuhan, semoga ada di tanah yang nomor 4. Amin. Tanah yang baik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini bukan benih itu yang tidak baik, bukan si penabur itu yang pilih kasih, tetapi tergantung kepada kita yang mendengar firman Tuhan. Amin. Karena ada banyak orang Kristen, semoga di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka datang ke kebaktian, mereka datang ke gereja dan mendengar firman Tuhan yang sama dari pemberita firman Tuhan atau pengkhotbah yang sama, tetapi hasilnya itu beda, ya. Maksudnya setiap yang datang itu berbeda, dia menangkap, dia menerima firman itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya. Ada yang firman itu jatuh di hati yang seperti di pinggir jalan. Ada firman itu jatuh di tanah hati yang berbatu-batu, dan ada yang di semak duri dan di tanah yang baik. Karena respon yang berbeda. Respon setiap kita
kita anak-anak Tuhan dalam kita mendengar firman Tuhan itu beda. Puji Tuhan kalau sama. Nggak usah yang yang terlalu besar jumlahnya. Dalam keluarga saja, ya, suami, istri, anak-anak. Saat merespon firman itu pasti ada perbedaan. Mungkin cuma sedikit atau banyak. Karena setiap hati yang menerima firman Tuhan itu berbeda, ya. Motivasi saat kita datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita mendengar firman Tuhan kadang-kala beda satu dengan yang lain, ya. Tapi saya berdoa setiap kita anak-anak Tuhan, Makedonia Family, saat kita datang ke gereja, saat kita bersekutu, saat kita adakan ibadah, kebaktian, hati kita satu. Aku rindu Tuhan dengan firman. Aku rindu Tuhan menikmati firman-Mu. Aku rindu Tuhan dengan firman yang aku dengar nanti. Jiwaku diberkati. Amin. Sebab itu Nabi Yesaya katakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Rugi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin sakit, ya itu Tuhan pasti ngerti. Tapi kalau cuma sakit-sakit, ya sakit-sakit pilek lah, ya. Saya rasa kita masih kuat datang ke rumah Tuhan. Amin. Sakit yang tinggal terbaring di rumah sakit tidak mungkin ada yang angkat datang ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita masih kuat jalan, kita masih, apalagi kita sehat, ayo Bapak Ibu Saudara. Waktunya saat ini sangat-sangat singkat. Joshua tadi malam saya WA, saya katakan, saya ingatkan, Jo, besok jangan lupa ke gereja. Iya Mami, tapi saat ini Joshua ada di Sidoarjo. Loh, ngapain kamu di Sidoarjo? Ternyata mereka tesnya itu bukan tes kuliah saudara, tes olahraganya itu ke lapangan Sidoarjo. Jadi nginap semalam. Tak bilang, usahakan cari gereja ya Jo. Iya Mami, semoga latihannya cepat. Aku tak cari gereja yang dekat dengan tempat mereka nginap. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alat pendengaran kita yaitu telinga, di saat kita mendengar firman Tuhan, satu dengan yang lain itu berbeda, ya. Memfungsikan alat pendengaran kita yaitu telinga berbeda. Kenapa saya katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara? Karena ada yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, tetapi ada juga yang mendengar firman sambil lalu. Semoga tidak ada. Amin. Tidak ada di sini maksudnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai di rumah ditanya sama yang ada di rumah, "Mah, firman Tuhannya tadi apa?" "Apa yo?" Gitu ya. Atau sebaliknya, istri nanya sama suami, "Pak, firman Tuhan tadi di gereja apa?" "Mbok." Semoga di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Ya. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita datang ke rumah Tuhan, kita sudah capek-capek Bapak Ibu Saudara dari rumah, ya. Mungkin kita tergesa-gesa,
Tetapi saat kita ada di rumah Tuhan, kita tidak mempersiapkan telinga kita dengan baik untuk kita mendengar firman Tuhan. Rugi. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mereka menjadi anak Tuhan puluhan tahun, belasan tahun, tetapi kehidupan kerohanian mereka tetap jalan di tempat. Tetap memiliki rohani yang kerdil, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang punya kehidupan rohani mereka, kehidupan rohani anak-anak, balita gitu ya. Tapi di sini enggak, semua dewasa rohani. Amin. Coba lihat anak-anak, lihat Elisa aja ya. Kan di sini Elisa yang paling kecil. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan, terus kita memiliki hidup rohani kita yang anak-anak, kira-kira hati Tuhan gimana ya Bapak Ibu Saudara? Senang apa senang? Kita sudah usia 50, saya 53. Tapi kehidupan kerohanian saya seperti Elisa. Tuhan mungkin lihat, wah ini ada yang salah di dalam hidup. Tapi itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mungkin karena sudah terlalu berat memikul beban hidup, ya. Sudah terlalu berat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, sehingga saat mendengar firman Tuhan yang mungkin agak keras, akhirnya jadi aku wis capek, aku wis lelah, aku wis punya persoalan. Kok firman Tuhan seperti ini untuk aku? Itu kalau memiliki kehidupan rohani anak-anak. Akhirnya banyak mutunya Bapak Ibu Saudara. Banyak ngambeknya, ya. Akhirnya banyak alasan untuk tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu Saudara, ya. Level rohaninya nggak naik-naik. Kalau gaji naik, puji Tuhan, amin. Kalau bayaran naik, haleluya. Tetapi kalau rohaninya nggak naik-naik, terus nggak apa-apa Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu pergumulan saya. Ya Tuhan tahu. Tetapi tadi itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 3, sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Tuhan. Amin. Punya beban berat, punya beban ringan, tidak punya beban, puji Tuhan, terus datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, salah satunya kurang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan rohani kita menjadi kerdil, menjadi rohani yang anak-anak, menjadi rohani yang istilahnya jalan di tempat, tidak punya level yang naik. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, apa kata firman Tuhan di sana? 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam dunia ini, jauh sebelumnya itu firman Tuhan sudah ada seperti ini lewat Rasul Paulus.
memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Enak ya? Sampai sini yang suka dengar cerita dongeng waktu kecil. Saya dulu suka dongeng Malin Kundang, apalagi pokoknya cerita-cerita rakyat, ya, legenda-legenda gitu. Ya karena itu di sekolah, ya. Ternyata firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini nasihat Rasul Paulus kepada seorang muda, hamba Tuhan muda, Timotius namanya. Dan firman Tuhan ini juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara pagi ini. Amin. Bahwa di hari-hari yang terakhir, katanya firman Tuhan, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Telinganya mereka itu mereka buka untuk hal-hal yang duniawi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu yang ada di hati kebanyakan manusia. Tetapi saya berdoa, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak. Amin. Kita mau berikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, yang bisa membawa kita untuk kita hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Bukan merusak kehidupan kita, bukan merusak iman kita, tetapi sebaliknya membangkitkan iman kita, menggairahkan kita Bapak Ibu Saudara untuk kita terus maju di dalam kita mengiring Tuhan. Tidak cukup kita mendengar firman Tuhan di gereja, apalagi yang datangnya cuma hari Minggu. Tambah hari Kamis pun masih kurang Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba latih hidupmu, latih hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, untuk kita banyak membaca, mendengar firman Tuhan. Sekarang enak Bapak Ibu Saudara, ya, punya HP, kita mau dengar firman Tuhan model apa? Ada di Alkitab. Tapi kita juga harus hati-hati, karena ada juga firman Tuhan akhirnya yang membuat kita bingung. Ya, kok pendeta ini bilang seperti ini? Kok yang ini bilang seperti ini? Akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya, kita ambil, oh itu yang bagus, yang pas di hati saya. Ini yang pas di hati saya. Kita simpan di hati. Akhirnya dalam perjalanan pengiringan kita sama Tuhan, kita bimbang. Ya, begini ya, apa gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saat engkau mendengar firman Tuhan di YouTube, kalau engkau bimbang, engkau mungkin kurang yakin, bisa bertanya kepada kami sebagai gembala. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, karena akan datang waktunya, dikatakan di dalam Alkitab, orang tidak lagi menerima ajaran sehat dengan firman Tuhan yang sedikit keras. Akhirnya yang saya katakan tadi, malas datang ke gereja. Dulu Bapak Ibu Saudara, waktu almarhum Bapak Gembala Opa Tuela yang melayani sini jadi gembala jemaatnya Sepusupat Mini Pak D ya. Itu kalau khotbah hampir tiap minggu ayatnya itu terus ya Pak D ya. Tetapi puji Tuhan, Mbak Sukri juga ya, tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Ya. Enggak mutung. Opa ini firman Tuhan kemarin loh itu Opa. Enggak. Tetap firman Tuhan dikerjakan, dilakukan dalam hidup ini, dan menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Kemanakah telinga kita lebih terarah Bapak Ibu Saudara? Saat kita baca ayat ini, 2 Timotius pasal 4 ayat 2, 3 sampai 4. Kita mau arahkan kepada dongeng-dongeng, kita mau arahkan kepada
hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara, yang di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu, yang dimana iblis membisikkan hal-hal yang bisa melemahkan iman kita, yang mendakwa kita siang dan malam, kamu loh penuh dosa, kamu loh tidak berkenan sama Tuhan. Itu intimidasi iblis dalam kehidupan kita kalau kita jarang dan tidak mau dengar suara Tuhan. Kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, kalau kita sendiri sebagai orang tua, kita sendiri sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga yang tidak mentransferkan hal yang rohani itu kepada anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita cuma sukanya buka gadget terus, lihat yang lucu-lucu, yang guyu dewe. Ditanya orang, kenapa ketawa sendiri? Ini lucu. Padahal ada banyak hal-hal rohani juga yang kita bisa dapatkan lewat ini. Amin. Yang bisa menumbuhkan iman kita, yang bisa mendewasakan iman kita, hidup kerohanian kita. Tetapi jangan juga Bapak Ibu Saudara, karena di sini ada hal-hal rohani, wes aku di rumah tak baca Alkitab, tak dengar khotbah. Bapak Ibu Saudara, saat kamu sakit bukan pendeta yang didengar di HP ini yang mendoakan saudara, betul? Maaf bicara, saat engkau dipanggil Tuhan, bukan pendeta yang ada di HP ini yang mendoakan, atau jemaat yang ada di HP itu yang membawa kita untuk dibawa ke liang lahat. Banyak loh anak-anak Tuhan sekarang itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak lagi mau berjemaat, sudah tidak mau lagi bersekutu dengan teman-teman seiman di gereja lokal. Yang penting aku Kristen, aku tetap anak ibu si Yesus. Anak ibu si Yesus tidak pernah ke gereja. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Tiap saya ngomong, ayo toh Mbak, yang gereja. Aku pangkat Kristen loh Tante. Aku ngomong doa. Ya wes, karepmu. Sampai tak bilang, Mbak, selama saya lah sama Om ada di GPDI Kalambre, aku tidak pernah tahu sampai datang ke gereja ini. Kamu loh ngomong kamu orang Kristen, kamu dulu jemaatnya opa, tapi tidak pernah loh. Sesadar-sadarnya saya, tak bilang gitu. Akhirnya sekarang apa saudara? Sepindah. Mari kita yang ada pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu firman Tuhan bahwa di hari-hari yang terakhir ini akan banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Dikatakan banyak orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Karena mereka tidak lagi mau, tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, firman Tuhan yang murni. Karena lebih banyak mereka mendengar hal-hal yang memuaskan jiwa mereka, hati mereka, pikiran mereka. Sehingga tujuan untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan hilang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sedengkan telingamu kepada firman Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, karena ada janji yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan kita mendengar firman Tuhan, dengan kita mendengar suara Tuhan yang di dalamnya bisa memberikan kita kekuatan. Amin. Bukan hanya kekuatan fisik ini, tetapi kekuatan jiwa kita, hati kita. Firman Tuhan itu juga bisa menyembuhkan
Dan firman dari Yesus itu juga menyelamatkan kita. Amin. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, biar kamu memiliki punya hati seperti tanah yang baik tadi, supaya berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan itu tidak beralih kepada orang lain. Amin. Tetapi menjadi bagian hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan 100 kali ganda, 60 kali ganda, dan 30 kali ganda berkat itu akan menjadi bagian hidup kita. Tinggal bagaimana porsi hati kita saat kita dengar firman Tuhan. Kita dengar dan kita lakukan itu dalam hidup kita. Saya percaya berkat Tuhan Yesus yang dikatakan 100 kali ganda itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan baik. Mungkin di tengah-tengah resesi yang ada, secara manusia kita kata Tuhan, tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan katakan bagi Tuhan itu mungkin. Makanya responi setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya dengar. Kalau hari Kamis kan kebanyakan ya pelayanan juga jemaat. Respon dengan baik firman itu. Aminkan di dalam jiwamu, hidupmu. Dan firman Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, semakin sering kita menyendengkan telinga kita untuk suaranya Tuhan, dan perkataan perbuatan kita pasti akan dipengaruhi oleh firman Tuhan itu. Betul? Coba saja. Ya, mulai hari ini. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, kita taruh di hati kita. Saya percaya kehidupan kita akan bangkit. Hidup kita akan penuh dengan semangat yang dari Tuhan. Bukan hanya semangat cari duit Bapak Ibu Saudara, tetapi semangat untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Semangat untuk membaca firman Tuhan. Kami keluarga pastori saat ini baca firman Tuhan sudah masuk di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-30. Saudara, kalau saudara baca kitab Imamat itu, wow, kadang-kala pasal ayatnya itu 60 sampai 60 sekian. Kadang-kala buat malas ya, jujur. Tetapi kalau engkau setia, engkau mau jiwamu diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan, engkau kerjakan itu dengan tekun. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau memberkati kehidupan kita. Ya. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal 11, ayatnya yang ke-27. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Haleluya. Kebesaran Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Sudah dapat? Baca sama-sama. Ulangan pasal 11 ayat 27, 23. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka menyendengkan telinganya kepada suara Tuhan. Amin. Haleluya. Saat engkau memberikan telingamu yang baik itu sama firman Tuhan, ya, dan engkau mau datang setia sama Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kamu akan hidup. Dan firman Tuhan katakan, berkat apabila kamu dan saya mendengarkan perintah Tuhan Allah yang disampaikan oleh
hamba-hamba Tuhan, oleh mungkin sesama kita jemaat, respon dengan baik firman Tuhan. Amin. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Bukan hanya fisik, iman kita kuat. Tubuh kita sembuh, bukan hanya fisik, tetapi jiwa kita juga sembuh. Karena firman itu sanggup menyembuhkan setiap kita orang yang percaya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus mau berikan yang terbaik darinya. Dengan berkat-berkat yang terbaik Bapak Ibu Saudara, asal kita menjadi anak-anaknya yang suka dan rindu, haus akan firman Tuhan. Telinga seorang murid ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kuasa firman itu sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus dia adalah firman Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menolongku, berseru berharap
Firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus di atas salib Golgota. Bila mana kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaruh itu di dalam hati kita, kata firman Tuhan, kita, saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang datang pada pagi hari ini, kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Harta kesayangannya Tuhan adalah sesuatu yang spesial. Dia taruh kita di hatinya. Tuhan Yesus taruh hidup kita di tangannya. Dia tidak pernah melupakan kita. Sebab itu setialah Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan telinga kita, jiwa kita, hati kita untuk firman Tuhan. Dan terus sampai selamanya kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Haleluya. Dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menjadi pembela kita. Dia menjadi dokter di atas segala dokter bagi kita. Dan Dia yang membuat jalan bagi kita. Dan berkat yang Dia janjikan, Dia akan pasti taruh di dalam setiap hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Terima kasih Bapak.
syukur kami hanya kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa menikmati kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh memberkati kami. Firman-Mu sungguh indah buat kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi, oh Yesus, pendengar yang baik. Untuk kami selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau jadikan kami, oh Yesus, anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Selalu rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lagi buat kami, akan memantraikan lebih lagi, akan berbicara lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, kekuatan kesehatan menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu buat kami Yesus. Terima kasih. Jika sebentar kami sidang jemaat-Mu, kami akan membawa korban persembahan kami, korban syukur kami, persepuluhan kami. Mari Tuhan, sebelum kami memberikan kepadamu, Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Hanya kami minta peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Saudara. Biasanya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita pujikan kembali lagu suka-sukamu Tuhan dalam versi Tuhan. Tuhan
Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Tidak ada amin. Puji Tuhan, haleluya. Selesai ibadah raya, akan dilanjutkan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan sebenarnya hari ini saya mau bacakan susunan panitia Natal, tetapi ternyata banyak yang tidak bisa datang. Hari ini jam 10 nanti Ibu Mariuni akan operasi katarak di Rumah Sakit Bayangkara. Dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara supaya operasinya berjalan dengan lancar. Hari Kamis jam 5 sore ibadah tengah minggu, ibadah umum di gereja. Pelayan pujian Saudari Fanya, firman Tuhan Ibu Niken. Jumat ada misbah doa di keluarga Bapak Ibu masing-masing. Jamnya terserah. Minggu ibadah raya, pelayan pujian Ibu Supatmini, singernya Ibu Yustin, Ibu Lucy dan Saudara Jehuda. LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Yuli, Asher atau penerima tamu dari keluarga Tambuna. Terserah siapa yang mau dipercayakan untuk jadi penerima tamu dari keluarga Tambuna. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, dan yang mau nabung untuk Natal karena virus tidak ada, bisa kepada tante, ya. Dan kemarin sudah diputuskan ketua panitia Ibu Tuti nanti yang buat timnya untuk Natal 2025. Tuhan Yesus berkati. Kemudian semua mengikat ini dari kebenaran firman Tuhan, kita mau pergunakan telinga kita untuk senantiasa mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar apa yang kita bisa dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil
Tuhan telinga seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan kepada kami juga lidah seorang murid setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga mau ceritakan kepada banyak orang untuk kami memuridkan orang-orang lain lewat perkataan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu indah bagi kami. Kami yakin dan percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Apa yang sudah kami kerjakan saat ini, kami yakin dan percaya doa-doa kami naik di hadapan hadirat-Mu Bapa. Puji-pujian kami naik dan menyukakan hati Tuhan. Demikian juga kebenaran firman-Mu menjawab kebutuhan keperluan kami, menjawab setiap permasalahan-permasalahan hidup kami, dan membawa kami kepada pengertian yang indah untuk kami menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan. Untuk kami senantiasa mempertajam telinga kami. Setiap pagi kami mempertajam telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui dari sehari ke sehari untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kami, untuk perjalanan hidup kami, dalam kami menjalani hidup kami semasa kami berada di dalam dunia ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkat Allah kiranya Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kasih Tuhan nyatakan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.